Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak bapak semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6, di mana kita membacanya dan mengartikannya baik per ayat maupun per kata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja kandungan surat An-Nas ayat 1 sampai 6 dan apa saja hikmah yang terkandung di dalam surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada kandungan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu Quran surat An-Nas itu di mananya dia berada, di mana turunnya. Lalu nanti kita akan lebih paham bagaimana kandungan ataupun hikmah yang terkandung dalam surah An-Nas. Baik, pertama, surah An-Nas itu adalah surat yang terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-114. Mungkin apa semua sudah hafal, dan mudah-mudahan sudah hafal pula artinya. Surat An-Nas ini dinamakan dengan surat Makkiyah. Kenapa dipanggil Makkiyah? Karena surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah ke Madinah. Itu makanya dia dipanggil atau dinamakan dengan surat Makkiyah, karena turunnya surat An-Nas ini di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik, kita lanjutkan. Apa saja kandungan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6? Baik, kita lihat. Kandungannya yang pertama, bahwa kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemilik, pemberi rezeki kepada seluruh umat manusia. Menjaga alam semesta ini termasuk di dalamnya setan dan semua ciptaannya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang nyata ataupun yang gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu adalah raja manusia yang sebenarnya. Kenapa dinamakan raja? Karena dialah yang berhak disembah, karena dialah yang telah menciptakan kita semua, baik benda mati ataupun benda hidup. Yang ketiga, kandungannya, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Karena sekarang terlalu banyak sesuatu yang terjadi seperti perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Maka dalam kandungan surah An-Nas ini, bahwa tidak boleh menyembah atau yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manusia hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan setan sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Untuk mendapatkan perlindungan, dia pergi kepada suatu tempat atau berlindung kepada jin, meminta sesuatu kepada paranormal, maka itu tidak boleh, sama saja kita syirik. Itu kandungan yang nomor 4. Yang nomor 5, kita harus tahu setan itu menggoda manusia melalui bisikan-bisikan ke dalam hati manusia. Kalau sudah masuk ke dalam hati bisikan setan ini, maka sulit bagi kita untuk menolak, dan sehingga kita terjerumus ke dalam bisikan setan. Yang keenam, kita harus tahu setan adalah sesuatu yang menyesatkan, karena setan ini adalah musuh yang nyata. Walaupun musuh yang nyata, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Itu makanya yang harus kita lakukan, kita harus berlindung kepada Allah, karena jin dan setan membuat manusia itu tersesat. Inilah kandungan Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Yang pertama, Allah itu adalah pencipta, pemilik alam semesta. Yang kedua, Allah adalah raja yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya kita hanya berlindung kepada Allah, bukan dari yang lain. Berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yang kelima, kita harus tahu setan itu menggoda manusia. Yang keenam, setan adalah sesuatu yang menyesatkan kita ke dalam kebodohan dan dosa. Selanjutnya kita masuk kepada keutamaan Quran surah An-Nas.
kalau kita melakukan atau membaca surah An-Nas ini ada beberapa keutamaan atau keuntungan kita. Apa saja? Yang pertama apa? Orang yang baca surah An-Nas akan mendapat perlindungan dari Allah. Kalau kita baca keluar rumah, kita baca mau tidur, ataupun kita baca mau belajar, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah salah satu keuntungan atau hikmah membaca Quran surah An-Nas. Yang kedua apa? Tentu kita akan mendapat pahala dari Allah. Yang kedua mendapat pahala dari Allah. Dan yang ketiga terhindar dari godaan setan. Kalau sudah kita membaca surah An-Nas, kita dilindungi Allah, mendapat pahala juga. Dan yang ketiga pasti Allah akan melindungi kita dari godaan setan. Dan yang keempat terakhir, jika dibaca sebelum tidur, maka orang itu dijaga oleh malaikat hingga pagi. Ini perlu anak bapak semua praktekkan dalam kehidupan. Sebelum tidur baca surah An-Nas, insya Allah kita akan dilindungi oleh malaikat. Allah akan kirim malaikat ke rumah kita dan menjaga kita sampai bangun pagi. Dan itulah keutamaan atau hikmah 4 buah surat An-Nas, hikmahnya yang perlu kita tahu. Itulah penjelasan dari Bapak supaya lebih paham. Lebih baiknya ini ada latihan menyalin kandungan Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Kandungannya ini silahkan diringkas. Yang penting jangan sampai hilang kandungan yang dimaksud. Yang kedua, salin pula keutamaan apa saja yang terkandung di dalam Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Buat saja salin kandungan dan keutamaannya ini di dalam buku fikih latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.